Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitabullah wa sunnati. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang saya cintai dan yang saya hormati, hari ini kita akan bicara tentang menyikapi musibah corona yang begitu telah meluas di dunia ini, agar kita dapat menentukan sikap kita di dalam menghadapi musibah seperti ini. Masalah corona, sebuah musibah yang menyangkut masalah virus yang terbaru, yang menurut keterangan belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Perkara musibah ini kita menghadapinya bukan soal takut mati, karena mati itu sesuatu yang pasti. Tanpa ada virus corona pun kita akan mati. Tapi kita wajib berusaha menghindari hal-hal yang mudarat, karena kita harus memelihara hidup kita dengan hidup yang berguna untuk semesta alam. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Apakah kita meremehkan campur tangan Allah atau justru kita sangat membutuhkan pertolongannya? Wabah ini sudah mendunia. Tentu saja ini bukan persoalan yang kecil. Oleh karena itu, jangan ada yang mencari panggung dengan hanya menilai usaha pemerintah lambat, minim, dan segala yang kurang baik. Pemerintah cukup serius berusaha untuk menjaga rakyatnya dalam menghadapi musibah besar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membangun kesadaran kita agar kita lebih mendekat kepadanya dengan membentuk sikap sabar dan tawakal, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Atas peringatan Allah itu, berbahagialah orang-orang yang mampu bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi ancaman yang mendatang, seperti ketakutan karena kematian, kekurangan harta, kelaparan, dan lain-lain.
Musibah corona adalah merupakan salah satu takdir yang telah ditetapkan Allah sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah menyatakan, Ma asabah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 4797 yang menyatakan bahwasanya an Abdillah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin qala ma'asuhu 'alal ma'i. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir bagi semua makhluk. 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi sebelumnya. Rasulullah menambahkan, dan arasnya itu berada di atas air. Itu pernyataan Rasulullah SAW bahasanya semua takdir itu sudah ditetapkan. Semua kejadian yang akan terjadi di alam ini sudah ditetapkan oleh Allah berupa takdir, yaitu selama 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian daripada itu, Allah juga Rasulullah menyatakan di dalam sebuah hadis Muslim juga, yaitu yang bernomor 4115, yaitu 4115, menyatakan bahwasanya Fahabahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardi fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju firaran minhu faraja'a Umar bin Khattab insya. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah bahwasanya pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Syam, dia mendengar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu bersakit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Maka Umar pun kembali dari Sarah, dan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Abdullah bahwa Umar kembali bersama orang-orang setelah mendengar hadis Abdurrahman bin Auf tersebut. Era sekarang ilmu dan teknologi sudah sangat maju. Di antaranya dapat mengetahui seluk-beluk berbagai macam penyakit yang berasal dari hal-hal yang tidak semua orang bisa melihatnya. Virus yang berbahaya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang terkecuali dengan ilmu dan teknologi. Walau demikian, janganlah kita mengesampingkan pertolongan Allah untuk menghadapinya. Jangan menafikan takdir Allah. Dari semua keterangan ini, kita harus berusaha menghindari musibah. Jangan menyalahkan siapapun,
Jangan mendiskreditkan suatu bangsa dengan membangun prasangka yang jauh dari fakta. Kita tetap berpikir positif dan tetap bertawakal kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari musibah ini dan mengakhiri serangan wabah yang melanda umat sedunia. Amin. Jadi para jamaah sekalian, ini membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu semuanya maha benar. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu sejak hampir 1500 tahun yang lalu. Tetapi Allah telah memberitakan dengan wahyu yang suci itu melalui Rasulnya bahwasanya segala apa yang terjadi nanti di dunia itu segalanya sudah ditetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini bukan sekadar fiksi, bukan hal yang fiktif, tapi apa yang dikatakan oleh Allah tentang ayat-ayat dan hadis tadi itu merupakan kenyataan. Jadi terlalu bungulah orang yang mengatakan kitab suci Al-Quran itu fiktif. Kedunguannya itu meliputi kedunguan di dunia dan di akhirat. Karena ini berita dari Allah. Apa yang belum kita rasakan sekarang, mungkin kita rasakan akan datang. Jadi apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ataupun melalui sunnah Rasulnya, itu semuanya adalah merupakan sesuatu yang pasti. Jadi bicara soal surga dan neraka itu pasti, walaupun sekarang kita belum dapat menyatakannya. Jadi itu bukan fiktif, pasti kenyataan. Semuanya telah terjadi. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mencoba dengan hal-hal yang menakutkan, mencoba dengan kehilangan harta, mencoba dengan kehilangan nyawa. Semua telah terjadi. Jadi itu bukan sekedar Allah mendongeng, tetapi Allah memberi peringatan. Segala apa yang akan terjadi di dunia ini adalah untuk menguji keimanan kita. Oleh karena itu perlu disadari bahwasanya hal seperti ini itu tidak bisa diterima hanya dengan akal semata. Tetapi hal seperti ini adalah merupakan sesuatu yang harus diterima dengan penuh keimanan, penuh tauhid kepada Allah, bahwasanya berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala itu sungguh benar adanya. Sekarang ini kita sedang menjalani ujian dari Allah yang semuanya itu tidak akan dapat melakukan pertolongan kepada dirinya sendiri, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita masing-masing berdoa dengan sungguh hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan, dilindungi dari musibah bahaya corona ini, dan kita kembali sembuh, terjaga kesehatan kita, dan bertambah teballah keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.